Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ailsa Akiladin dari kelompok 9 mata kuliah Manajemen Agribisnis. Saya bersama rekan saya, Rahma Gina Miranda, Syifa Rahmatul Insani, dan Dina Nurfasyani. Kami akan menjelaskan tentang dasar-dasar manajemen. Simak video ini baik-baik ya. Pengertian manajemen. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian manajemen menurut para ahli. Menurut Wilson, manajemen merupakan sebuah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh para anggota organisasi dalam upaya mencapai sasaran organisasi. Sedangkan menurut Mary Parker, manajemen sebagai suatu seni yang tiap-tiap pekerjaannya bisa diselesaikan dengan orang lain. Alat manajemen meliputi man, money, materials, machine, methods, and markets. Terdapat 4 fase yang menandai sejarah perkembangan ilmu manajemen. Yang pertama, era pemikiran awal. Adam Smith mengungkapkan pendapat dalam bukunya tentang organisasi dan bagaimana pembagian kerja yang baik untuk dapat menciptakan efek positif yang menghasilkan nilai ekonomi unggul dan efisien. Pembagian kerja yang baik akan menciptakan produktivitas yang lebih baik, serta pemanfaatan waktu yang lebih efisien akan membuat keterampilan dalam bekerja meningkat dan tenaga yang dikeluarkan lebih hemat. Yang kedua, era manajemen sains. Pada era ini memiliki konsep manajemen ilmiah yang dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor. Menurut Taylor, cara terbaik untuk menentukan solusi penyelesaian suatu pekerjaan tertentu hanya dapat dicapai dengan metode ilmiah. Pemikiran ini berkembang hingga pada era Gilbert dan Henry Gunn. Yang ketiga, era manusia sosial. Mary Parker Follett di tahun 1942 berpendapat bahwa manajer dan pekerja adalah mitra sekaligus rekan kerja, bukan sebagai lawan, sehingga integrasi arah dan tujuan dalam bekerja sangatlah penting agar organisasi dapat mencapai tujuan. Dan yang terakhir pada era modern. Era ini terjadi di abad ke-20 berkat gagasan dari seorang ilmuwan manajemen yang bernama Joseph Juran dan W. Edward Deming. Beberapa tokoh manajemen dunia, yaitu Max Weber, Elton Mayo, Robert Owen, Charles Babbage, Captain Henry Metcalfe, Henry Robinson Towne, Henry Lawrence Guns, Russell Robb, and Harrington Emerson. Dalam suatu manajemen, terdapat beberapa proses yang meliputi planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting, di mana di dalamnya terdapat aktivitas yang mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Perencanaan juga merupakan tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dengan pencapaian tujuan dalam organisasi tersebut. Beberapa definisi perencanaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gard and John, perencanaan adalah suatu proses pemilihan dan pengembangan dari tindakan yang paling baik untuk pencapaian tugas. Menurut M. Farland, perencanaan adalah suatu fungsi di mana pimpinan kemungkinan menggunakan sebagian pengaruhnya untuk mengubah daripada wewenangnya. Dan yang terakhir, menurut Abdurrahman pada tahun 1973, perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta atau perkiraan yang mendekati, sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian. Unsur perencanaan. Suatu perencanaan yang baik mengandung 6 unsur, yaitu what, why, where, when, who, and how. Selain itu, unsur perencanaan juga meliputi tujuan, politik atau kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan program. Rencana yang baik, yaitu pemakaian kata-kata yang sederhana, fleksibel, mempunyai stabilitas, ada dalam perimbangan, dan meliputi semua tindakan yang diperlukan. Selanjutnya, proses pembuatan rencana yang meliputi menetapkan tugas dan tujuan, mengobservasi dan menganalisis, mengadakan kemungkinan, membuat sintesis, dan menyusun rencana. Manajemen yang kedua adalah organisasi atau organizing. Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon yang berarti alat. Pada dasarnya, organisasi memiliki dua arti, yaitu sebagai badan dan sebagai bagan. Organisasi dalam arti badan yaitu sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu. Sedangkan organisasi dalam arti bagan atau struktur merupakan gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang terdapat dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi yang pertama, organisasi statis, yaitu wadah yang menghimpun atau berkumpulnya sejumlah orang, namun hanya untuk membuat kerangka saja dalam sebuah manajemen. Selanjutnya, organisasi dinamis, merupakan proses yang dilakukan dalam berorganisasi untuk menetapkan dan mengorganisir suatu usaha sebagai suatu sistem dalam proses berinteraksi antara orang-orang yang bekerja sama.
Selanjutnya ada organisasi formal, yaitu sebuah organisasi yang sistem tugas, hubungan, wewenang, tanggung jawab dan pertanggungjawaban yang dibuat manajer agar pekerjaan dapat dilakukan. Yang terakhir, organisasi informal, yaitu kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat dalam suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Untuk organisasi yang pertama ada organisasi garis. Organisasi garis merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana yang memiliki ciri berupa organisasi yang masih kecil, jumlah karyawan sedikit, saling mengenal, dan spesialisasi kerja belum begitu tinggi. Selanjutnya ada organisasi fungsional yang merupakan organisasi yang pimpinannya tidak memiliki bawahan yang jelas. Lalu ada organisasi garis dan staf. Pada umumnya, organisasi ini dianut oleh organisasi yang sudah besar, daerah kerjanya luas, bidang tugas yang beraneka ragam dan rumit, serta karyawan yang banyak. Dan yang terakhir, ada organisasi staf dan fungsional yang merupakan kombinasi yang cocok dipakai pada suatu organisasi yang besar dan kompleks. Organisasi terdapat beberapa istilah, diantaranya departemen. Sebagai bagian pokok, departemen adalah setiap bagian yang bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan perusahaan. Sebagai bagian pembantu atau pelengkap, departemen adalah bagian yang memberikan bantuan kepada bagian pokok agar bagian pokok lebih mudah melakukan tugas-tugasnya. Staf adalah petugas khusus yang diangkat menurut keahliannya untuk memberikan layanan dan nasihat kepada manajer. Panitia adalah suatu kelompok orang yang dipercayakan beberapa hal untuk dikelola. Panitia ini tidak selalu secara formal ada dalam struktur organisasi dan dapat dibentuk untuk waktu yang terbatas tergantung kebutuhan organisasi yang bersangkutan. Yang terakhir, delegasi. Dalam delegasi terdapat 3 unsur proses delegasi. Yang pertama, tugas. Tugas atau responsibility merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang pada suatu jabatan tertentu. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan yaitu hak atau wewenang untuk memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsinya. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban, yaitu pemberian laporan dan bagaimana tugas-tugas dilaksanakan, serta cara bagaimana kekuasaan dapat dipakai. Untuk proses staffing, directing, dan controlling akan dijelaskan oleh saya, Sifa Ar-Rahmatul Insani. Staffing atau penetapan staf adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pengadaan atau rekrutmen, penetapan, pelatihan, dan pengembangan para anggota organisasi. Sumber pegawai bisa didapatkan dari dalam perusahaan itu sendiri, teman-teman pegawai perusahaan, dinas penempatan tenaga kerja, atau bisa melalui advertensi dan iklan. Untuk penyeleksian pegawai, bisa dengan cara pengisian formulir, tes psikolog, wawancara, dan juga referensi. Setelah proses staffing, manajer harus memajukan pegawai dengan tujuan untuk menambah keahlian dan efisiensi kerja dari bawahannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan menempatkan pada jabatan yang paling tepat dengan cara melatih, mempromosikan, dan juga memindahkannya. Selanjutnya, ada juga yang dinamakan dengan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Nah, PHK ini dapat terjadi karena keinginan pegawai, keinginan perusahaan, karena pegawainya meninggal, ataupun bisa juga disebabkan karena penetapan dalam perjanjian kerja antara perusahaan dan juga pegawai. Kemudian, setelah itu ada pensiunan. Apa sih itu pensiunan? Pensiunan yaitu suatu tindakan pemberian penghormatan kepada pegawai yang produktivitasnya sudah turun dengan mengingat jasa-jasa pegawai tersebut. Nah, pensiunan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pensiunan normal, kedua ada pensiunan dipercepat, ketiga ada pensiunan ditunda, dan yang terakhir ada pensiunan cacat. Kemudian yang terakhir di dalam staffing ada yang dinamakan dengan upah. Upah yaitu salah satu insentif penting bagi para pegawai dalam perusahaan. Pada umumnya, perusahaan mengikuti pembayaran upah sesuai dengan tingkat upah umum. Setelah membahas tentang staffing, aku akan membahas mengenai directing dan juga controlling. Nah, apa sih itu directing? Directing atau perintah adalah suatu instruksi resmi dari seorang atasan kepada bawahan untuk mengerjakan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, perintah ini terbagi menjadi 2, yaitu perintah lisan dan perintah tulisan. Nah,
Tujuan dari pemberian perintah yang pertama adalah mengkoordinasi kegiatan bawahan agar terkoordinasi pada tujuan perusahaan. Kedua, menjamin hubungan baik antara pemimpin sendiri dengan bawahannya. Dan yang ketiga, untuk memberikan pendidikan kepada bawahan. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan controlling. Controlling atau pengawasan merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud agar pelaksanaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan utama dari pengawasan atau controlling adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Di dalam controlling terdapat beberapa prinsip yang efektif. Yang pertama, adanya rencana tertentu. Kedua, adanya pemberian instruksi serta wewenang kepada bawahan. Ketiga, dapat mereflektir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi. Keempat, dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan. Kelima, fleksibel. Keenam, ekonomis. Ketujuh, dapat dimengerti. Dan kedelapan, dapat menjamin diadakannya tindakan korektif. Cara-cara mengawasi atau mengontrol bisa dengan peninjauan pribadi, interview atau lisan, laporan tertulis, dan juga bisa dilakukan dengan laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa. Proses controlling bisa dilakukan dengan cara pertama, menetapkan alat pengukur, kedua, mengadakan penilaian, dan yang ketiga, mengadakan tindakan. Sekian dari kami, semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.